Halo, Assalamualaikum teman-teman. Pada video ini kami akan menjelaskan sedikit tentang manfaat e-commerce. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 05 SAKM 001 Universitas Pamulang. Mungkin dari sebagian teman-teman belum ada yang tahu nih, apa sih itu e-commerce? Berkat perkembangan pesat internet dan teknologi, melahirkan berbagai peluang bisnis. Perdagangan elektronik e-commerce adalah model bisnis yang memungkinkan perusahaan atau individu dapat menjual atau membeli barang melalui internet. Hampir semua produk, termasuk jasa, tersedia di internet dari mulai makanan, baju, produk rumah tangga, musik, tiket pesawat, hingga investasi dapat dibeli di internet. Sederhananya, e-commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, atau pemasaran barang atau jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti TV, internet, atau jaringan teknologi lainnya. Lalu, mengapa sih banyak perusahaan menggunakannya? Karena dengan menggunakan e-commerce, perusahaan dapat memperoleh beberapa keuntungan. Yang pertama, dapat menjangkau audiens di seluruh dunia. Kenapa? Memudahkan bisnis online untuk meluaskan jangkauan tanpa terbatas oleh area geografis. Cara ini akan menawarkan produk dan layanan kepada pelanggan terlepas dari jarak atau zona waktu. Terus yang kedua, dapat melakukan komunikasi secara interaktif dengan biaya yang efisien. Lebih mudah menyampaikan perubahan informasi seperti perubahan harga atau informasi, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan karena tersedia akses selama 24 jam, mendapatkan umpan balik segera dari konsumen, menyediakan biaya penyebaran informasi merek yang efektif dan efisien. Terus yang ketiga, dapat menjangkau target konsumen tertentu. Untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat, seperti yang kita ketahui, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Terdapat beberapa jenis e-commerce yang sering digunakan. Yang pertama, ada e-commerce business to business. Jenis e-commerce business to business ini dilakukan oleh orang atau pihak berkepentingan untuk melakukan kerjasama suatu bisnis, di mana mereka sudah saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang dilakukan. Yang kedua, ada jenis e-commerce business to consumer. Bisnis to consumer ini adalah bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha dan juga konsumen, di mana sebagai contoh produsen akan menjual suatu barang ke konsumen sesuai kebutuhan konsumen secara online. Yang ketiga, ada jenis e-commerce consumer to consumer, di mana jenis ini dilakukan oleh konsumen dan juga konsumen. Sebagai contoh, konsumen dari suatu produsen menjual barang kepada konsumen yang membutuhkan barang tersebut secara online. Yang terakhir, ada jenis e-commerce consumer to business. Jenis ini dilakukan oleh konsumen dan juga produsen, di mana konsumen akan menawarkan produk yang ia buat kepada produsen untuk ditawarkan kembali kepada konsumen yang lebih membutuhkan secara online. Manfaat e-commerce bagi pelaku bisnis. Yang pertama, ada penjualan global. Dengan adanya e-commerce, produsen akan mendapatkan konsumen lebih banyak, karena konsumen tidak hanya dalam negeri tetapi bisa dari luar negeri. Dengan kata lain, perusahaan dapat mencakup pasar yang lebih luas. Yang kedua, ada pengurangan infrastruktur perusahaan. Dengan e-commerce, pemilik usaha tidak perlu menyewa gedung atau ruko untuk tempat berjualan. Dengan e-commerce ini, pelaku usaha bisa melakukan usahanya di rumah pribadi. Yang ketiga, ada pengurangan biaya perusahaan. Dengan e-commerce, perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya berlebihan untuk menyewa gedung, toko, atau pegawai. Yang keempat, ada meningkatkan keuntungan bersih. Seperti tadi yang dijelaskan, dengan adanya pengurangan biaya, maka keuntungan yang didapatkan dengan e-commerce ini akan semakin besar. Terakhir, ada pengurangan harga produk. Dengan e-commerce, harga produk dapat ditekankan semurah mungkin dikarenakan akumulasi dari manfaat yang tadi saya sebutkan.
sehingga konsumen lebih tertarik menggunakan e-commerce dan jangkauan e-commerce ini akan semakin luas. Slide berikutnya ada manfaat e-commerce bisnis. Yang pertama, lebih hemat biayanya. Maksudnya adalah modal usaha yang kita gunakan untuk berjualan di e-commerce jauh lebih mudah dibandingkan dengan kita berjualan secara offline. Karena kita tidak perlu membutuhkan biaya untuk sewa ataupun beli toko. Lalu yang kedua, ada dapatkan akses ke data pelanggan lebih mudah. Misalnya, kita bisa menggunakan data pelanggan untuk email marketing. Jadi kita bisa untuk promosikan dampak pada pelanggan tersebut. Lalu yang ketiga, ada pengalaman online yang dipersonalisasi. Salah satu keuntungan e-commerce seperti website adalah kita bisa mempersonalisasi website sesuai target pelanggannya. Lalu yang keempat, ada jangkauan pasar lebih luas. Dengan menggunakan e-commerce, kita bisa mendapatkan pelanggan lebih luas lagi dibandingkan berjualan secara offline. Karena semua orang menggunakan internet, jadi mempunyai kesempatan untuk membeli barang di e-commerce. Lalu yang terakhir, ada dapat buka selama 24 jam. Dengan berjualan e-commerce, itu kita bisa beroperasi selama 24 jam. Bedanya dengan berjualan secara offline itu kan terbatas ya waktunya, tapi dengan berjualan e-commerce itu pelanggan bisa mengakses toko kita atau e-commerce kita itu jam berapapun dan jam. Manfaat dan keuntungan e-commerce bagi konsumen. Yang pertama, ada barang atau jasa semakin murah. Maksudnya kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah karena perusahaan dapat memotong biaya operasionalnya sehingga mampu memberikan harga yang lebih murah. Lalu selanjutnya ada konsumen mampu membandingkan lebih akurat. Dengan e-commerce kita tinggal buka komputer, cek berbagai harga barang di berbagai toko, lalu kita bisa langsung memesannya tanpa harus pergi dengan tempat. Misalnya kita bisa menggunakan Tokopedia, Lazada, atau Shopee. Lalu selanjutnya pembeli lintas batas. Dengan adanya e-commerce, pembeli bisa memesan barang dari luar negara tanpa harus keluar negeri dulu. Misalnya, pembeli dapat memesan super dari USA tanpa harus ke Amerika. Lalu yang terakhir ada menghemat waktu. Pelanggan gak perlu nih datang ke toko secara langsung membeli produk tersebut. Cukup download aplikasinya, lalu barang dapat langsung dipesan dan dapat dikirim sesuai. Dampak positif pada e-commerce yang pertama yaitu munculnya aliran penghasilan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak ada pada sistem jual beli dengan cara tradisional. Yang kedua, e-commerce memberikan peluang untuk meningkatkan market exposure. Yang ketiga, berpotensi untuk memperluas jangkauan secara global atau global reach. Yang keempat, kesempatan untuk mengurangi biaya operasional atau operating cost. Yang kelima, kemudahan dalam membangun dan meningkatkan customer loyalty. Yang keenam, membantu mempersingkat waktu produksi. Dampak negatif pada e-commerce yang pertama yaitu potensi terjadinya penipuan di mana seseorang kehilangan dari segi finansial karena kecurangan pihak lain. Yang kedua, kemungkinan terjadinya pencurian data dan informasi rahasia dan berharga yang dapat mengakibatkan kerugian besar kepada korban. Yang ketiga, kampanye negatif via internet yang dilakukan kompetitor yang dapat berakibat buruk bagi sebuah bisnis. Yang keempat, potensi kerugian yang bisa terjadi akibat kesalahan manusia, baik itu sengaja atau tidak sengaja, dan juga kerusakan sistem elektronik. Yang kelima, kemungkinan terjadinya akses yang dilakukan orang lain tanpa autorisasi, misalnya hacker yang membobol sistem perbankan. Yang selanjutnya yaitu perbedaan e-commerce dan marketplace. Yang pertama, definisi e-commerce adalah transaksi jual beli yang terjadi dengan bantuan internet. Sedangkan marketplace adalah website yang menjadi perantara penjual dan pembeli dalam satu pasar berbasis internet. Yang kedua yaitu sistem penjualan e-commerce. Adalah tempat di mana website hanya menyediakan produk asli asal situs tersebut saja. Sedangkan marketplace adalah lahan bagi beberapa penjual produk yang berbeda. Yang ketiga yaitu model website e-commerce. Lebih sering dioptimalkan oleh pengembang. Mereka berfokus untuk memberikan tampilan menarik bagi pengunjung situs. Sedangkan dalam marketplace, modelnya tidak begitu diperhatikan, namun mereka berlomba untuk mendapatkan ulasan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu 5 aplikasi e-commerce di Indonesia. Yang
Yang pertama, Shopee. Shopee adalah salah satu contoh e-commerce di Indonesia yang bisa dengan mudah Anda akses melalui smartphone. Shopee hadir dalam bentuk website dan aplikasi yang menyediakan berbagai macam produk mulai dari kebutuhan rumah, teknologi, otomotif, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu Tokopedia. Pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan aplikasi e-commerce Indonesia yang satu ini. Tokopedia adalah salah satu aplikasi jual beli milik PT Dwi Utama yang didirikan pada 17 Agustus 2009. Hampir sama dengan Shopee, pilihan produk yang ada dalam Tokopedia juga beragam. Menurut riset Populix, Tokopedia menduduki nomor 2 dalam kategori paling diminati. Yang ketiga yaitu Lazada. Berbeda dengan Tokopedia, Lazada merupakan platform e-commerce yang merupakan pendirian Singapura pada tahun 2011 silam. Lazada mulai masuk dan bersaing dengan e-commerce di Indonesia sejak Maret 2012. Yang keempat yaitu Blibli. Bagian dari e-commerce Indonesia lainnya adalah Blibli, didirikan sejak 2011. Blibli menduduki posisi ke-6 sebagai platform e-commerce yang paling diminati. Yang terakhir yaitu Bukalapak. Platform e-commerce yang satu ini didirikan sejak 2010 silam. Bukalapak. Oke teman-teman, sekian dari materi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.